warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas mengenai outline makalah yang telah saya buat dengan tema kasus korban nikah paksa. Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Bapak Taufikur Rahman selaku dosen saya karena telah memberikan tugas dan materi ini kepada saya, sehingga saya dapat menemukan pemahaman baru dan pengetahuan yang baru mengenai kasus nikah paksa baik dari peraturan di Indonesia sendiri maupun menurut Islam. Sebelum memulai pembahasan pada hari ini, lebih baiknya jika saya memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Mila Fitria Ulfa, saya mahasiswa IAIN Pekalongan, Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, dengan NIM 3517121. Sebelum memulai pembahasan kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang telah saya jelaskan dapat terserap oleh teman-teman sekalian, dan selain itu semoga kita selalu diberi keselamatan dunia dan akhirat. Berdoa mulai. Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk pada topik yang telah tadi saya sebutkan, yaitu hari ini akan membahas mengenai kasus korban nikah paksa. Yang pertama yaitu definisi mengenai perkawinan. Definisi mengenai perkawinan itu ada 3. Yang pertama menurut istilah, yang kedua menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia, dan yang ketiga yaitu menurut Islam itu sendiri. Pertama, pernikahan menurut istilah itu bisa diartikan dengan ikatan atau akad yang dilakukan sesuai ketentuan dan hukum agama yang dianut oleh kedua pasangan. Sedangkan pernikahan menurut undang-undang yaitu diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Bab 1 Pasal 1 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara dua laki-laki dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Definisi pernikahan menurut Islam itu adalah ijab kabul atau akad nikah yang mengharuskan berhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan sesuai dengan peraturan yang diwajibkan oleh Islam itu sendiri. Kita masuk pada inti pembahasan, yaitu kawin paksa. Kawin paksa adalah suatu perkawinan yang dilakukan tidak atas kemauan diri sendiri, atau dengan kata lain atas kehendak atau paksaan, dan paksaan tersebut atau tekanan tersebut biasanya berasal dari orang tua maupun pihak lain yang mempunyai hak untuk memaksanya menikah. Sedangkan setelah istilah fikih, kawin paksa merupakan salah satu fenomena sosial yang timbul akibat tidak adanya kerelaan antara pasangan untuk menjalankan perkawinan. Tentunya ini merupakan gejala sosial dan masalah yang timbul di tengah-tengah masyarakat kita. Yang melatar belakangi kawin paksa ini, misalnya ada perjanjian di antara kedua orang tua yang akan menjodohkan anaknya. Juga selain itu ada karena faktor keluarga, faktor atau ekonomi, atau bahkan adanya kawin paksa ini karena calon mertua laki-lakinya masuk dalam kelas tinggi atau bisa disebut dengan merupakan orang yang cukup kaya. Kemudian adanya pemikiran bahwa orang tua akan memberikan yang terbaik bagi anak dan tidak akan melihat anaknya sengsara ataupun disakiti oleh orang lain, yang membuat mereka terlalu memaksakan kehendaknya
tanpa menghiraukan perasaan anak itu sendiri. Kemudian adanya kebiasaan atau tradisi menjodohkan anak juga menjadi salah satu faktor penyebab adanya pernikahan paksa. Selain itu juga ada dampak yang ditimbulkan dengan adanya kawin paksa ini, tentunya yaitu pada dampak negatif, yaitu antara lain yang pertama, dari segi psikologis, kawin paksa dapat mengganggu kesehatan fisik dan psikis anak, karena anak tersebut akan merasa tertekan dan takut karena dia tidak menikahi orang yang dicintainya atau dengan kata lain dipaksa. Kemudian dari segi ekonomi, apabila suami istri bekerja, keduanya sama-sama mampu dan apabila kedua suami istri sama-sama bekerja, sama-sama mampu dan tidak saling menguntungkan diri, maka pengeluaran keuangan dalam keluarga masih bersifat individual, sehingga memunculkan suasana disharmonis atau tidak harmonis. Kemudian yang ketiga, dari segi sosial, yaitu adanya sulitnya beradaptasi dengan lingkungan keluarga karena adanya persoalan intern dalam keluarga. Kemudian dari segi seksual, hubungan seksual menjadi tidak sehat karena tidak adanya cinta dan hasrat dan hanya dilakukan karena keterpaksaan. Jadi seperti itulah dampak-dampak negatif yang timbul akibat adanya nikah paksa. Kemudian mungkin teman-teman bertanya, lalu bagaimana sih hukum nikah paksa itu? Jadi hukum nikah paksa itu sebenarnya telah diatur pada Undang-Undang Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Syarat pernikahan pasal 6 ayat 1 tersebut merupakan bukti konkret atau bukti undang-undang, bukti peraturan yang berlaku di Indonesia bahwa pernikahan dapat dilangsungkan jika ada persetujuan antara kedua calon mempelai. Jadi hal ini merujuk pada kebebasan setiap orang, bahwa setiap orang berhak untuk memilih pasangannya masing-masing tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dan tuntutan dari pihak manapun, baik dari keluarga maupun pihak yang lain. Lalu bagaimana hukumnya nikah paksa dalam Islam? Telah dijelaskan dalam Islam dalam hadis dari Hamzah binti Hizam al-Ansyariyah radhiyallahu anhu bahwa ayahnya telah menikahkan dirinya ketika dia janda dengan laki-laki yang tidak disukainya. Kemudian dia mengadu kepada Nabi dan Nabi pun membatalkan pernikahannya. Kemudian ada dari Imam, kemudian ada pun hukum dari mazhab Syafi'i bahwa kekuasaan sang wali bukan untuk menjadi sebuah tindakan yang memaksakan anaknya untuk menikahkan secara paksa tanpa adanya asas kerelaan dari anaknya itu sendiri. Jadi di sini ditekankan bahwa jika seorang ayah ingin menikahkan anaknya, maka ayah tersebut juga harus meminta keridhaan atas kepada anaknya, sehingga pernikahan tersebut dilakukan dengan atas kerelaan kedua calon pengantin. Menurut Islam, meskipun pada dasarnya orang tua memiliki hak ijbar atau hak untuk memaksakan anaknya menikah. Meskipun orang tua memiliki hak tersebut, namun di sisi lain anak juga mempunyai hak fasakh, yaitu hak untuk menolak ataupun membatalkan pernikahan yang akan dilakukan jika tidak ada kerelaan dalam diri anak itu sendiri. Dari dalil-dalil nas baik dalam Al-Quran, hadis maupun ijma ulama telah ditetapkan bahwa kawin paksa ini memang sangat tidak disarankan. Sebaiknya perkawinan atau pernikahan itu dilakukan
dengan dasar kerelaan kedua calon pengantin. Dan jika tidak ada kerelaan di salah satu calon pengantin, maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan. Karena kawin paksa itu sendiri juga nantinya akan menimbulkan musalah. Musalah itu sendiri yaitu, dan nantinya anak juga tidak akan bahagia atas kehidupan yang dijalani. Adapun saran dari saya bahwa pernikahan dilakukan atas dasar cinta dan kasih sayang, karena bagaimana mungkin keluarga bisa bahagia jika di dalamnya tidak ada cinta dan kasih sayang. Kemudian juga bagi orang tua yang ingin memaksakan anaknya menikah, sebaiknya juga mintalah restu dan keridhaan anak tersebut, karena sesuatu hal yang dipaksakan itu akan berujung tidak baik. Dari pembahasan yang telah kita bahas sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa pernikahan paksa terjadi karena beberapa faktor, yaitu antaranya karena adanya faktor ekonomi, faktor balas budi. Dalam Islam, pernikahan paksa sangat tidak dianjurkan karena dapat menimbulkan musalah, yaitu anak tidak akan bahagia ketika menjalani kehidupannya. Kemudian adapun kritik dari saya, yaitu pernikahan sebaiknya bagi semua orang tua tidaklah memaksakan anaknya untuk menikah. Jika hal itu dimungkinkan terjadi, maka mintalah izin anak terlebih dahulu, sehingga nantinya tidak akan timbul kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Kemudian juga kritik dari saya yaitu bagi pihak KUA, sebaiknya mengetahui dengan baik apakah pasangan yang nanti akan menikah tersebut menikah dilandaskan karena keterpaksaan atau kesukarelaan atau kerelaan dari kedua calon pengantin. Hal tersebut dapat diketahui ketika calon pengantin melaksanakan suscantin khusus calon pengantin. Dan jika telah diketahui bahwa kedua calon pengantin ini salah satunya menikah karena atas keterpaksaan dan tidak atas kerelaan diri sendiri, maka sebaiknya juga dari pihak KUA menyelesaikan permasalahan itu terlebih dahulu, yaitu dengan mendatangkan kedua orang tuanya dan anaknya tersebut, sehingga dari pihak KUA akan mengambil jalan tengahnya, sehingga meminimalisir terjadinya kemungkinan terburuk yang akan dihadapi ketika terjadinya kawin paksa. Sekian pembahasan dari saya. Jika ada tutur kata yang salah atau keliru, mohon dimaafkan, karena saya juga masih tahap dalam belajar. Jadi mohon untuk teman-teman semua memaklumi kesalahan yang mungkin tidak sengaja saya perbuat ketika saya menjelaskan pembahasan tadi. Semoga apa yang telah saya sampaikan menjadi pemahaman baru bagi teman-teman sekalian dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.